Shalom, puji Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kesempatan di mana kami percaya ketika kami membuka hati kami dan firman-Mu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk kami mengerti Tuhan, tapi untuk membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Maka akan baik kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah semua yang mendengar boleh mendapatkan berkat yang kekal dalam kehidupan setiap daripada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk kembali ke dalam topik berbuah, di mana kita yang lalu kita ingat bahwa kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, semua dari kita, bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua daripada umat Tuhan atau orang percaya, kita wajib untuk membawa seluruh Injil kepada seluruh umat manusia. Karena Tuhan rindu setiap ciptaan Tuhan boleh mendapat kesempatan untuk mendengar kabar baik dan mendapatkan kesempatan untuk beroleh kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai pandangan strategis tentang bidang pelayanan. Memang kita tahu bahwa kita punya doa, dana dan daya, 3D untuk kita melayani. Tetapi bagaimana pandangan strategis tentang bidang pelayanan yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita bisa membawa seluruh Injil kepada seluruh umat ciptaan Tuhan. Pandangan strategis tentang bidang pelayanan dari Anglican Communion tahun 1984, 1990 dan 2012. Ada 5 perwujudan misi. Kita akan melihat dan membaca satu persatu. Pertama adalah memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus mengajar, membaptis, dan membina orang percaya. Yang ketiga, kita menanggapi kebutuhan manusia dengan pelayanan kasih. Keempat, kita mengusahakan perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, menentang segala bentuk kekerasan, mengejar perdamaian dan rekonsiliasi. Kelima, menjaga keutuhan ciptaan serta keberlangsungan dan pembaruan kehidupan bumi. Kita kalau lihat secara intisari daripada 5 perwujudan misi ini adalah, yang pertama, kita semua tahu bahwa kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Ketika kita memberitakan kabar baik kerajaan Allah, ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus, maka barang siapa yang percaya, maka dia beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena gambarnya dipulihkan oleh Tuhan. Dalam sekejap, dia yang dulunya tidak segambar dengan Allah karena jatuh ke dalam dosa sebagai budak dosa, tetapi dengan iman dia diampuni dan gambarnya dipulihkan. Tetapi keserupaan yang dia miliki masih jauh daripada Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengajar, membaptis, membina orang percaya sampai mengalami pertumbuhan makin hari makin serupa seperti Kristus. Setelahnya dikatakan ada menanggapi kebutuhan manusia dengan pelayanan kasih, bahwa kita, saudara dan saya, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita wajib untuk melayani orang lain dalam pelayanan kasih. Karena passion and compassion. Passion adalah ketika Yesus di dalam kasihnya kepada saudara dan saya, dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya barang siapa yang percaya, beriman, boleh beroleh keselamatan. Itu adalah passion. Oleh karena itu film daripada Tuhan Yesus dikatakan Passion of the Christ. Tetapi compassion adalah belas kasihan. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Kita mengerjakan keselamatan kita dalam Tuhan. Kita harus memberikan kasih itu. Kasih yang kita terima dari Tuhan, kita harus menyatakan dalam perbuatan kita kepada sesama kita. Jadi menanggapi kebutuhan manusia dengan pelayanan kasih, mengusahakan perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, menentang segala bentuk kekerasan, mengejar perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi kita harus menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Karena kehadiran kerajaan Allah itu akan membawa damai sejahtera, akan membawa semua kekacauan kembali menjadi teratur, menjadi damai sejahtera, menjadi terjadi pemulihan. Kehadiran Tuhan Yesus, kerajaan Allah, kehadiran kabar baik berita Injil itu akan membawa perubahan, menjaga keutuhan ciptaan serta keberlangsungan dan pembaruan kehidupan di bumi. Dengan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari, setiap saat,
di bumi ini, maka kehadiran kerajaan sorga akan membawa pada akhirnya Yerusalem baru, yaitu langit baru dan bumi baru, saudaraku. Jadi perwujudan daripada misi, 5 misi itu dinyatakan dari 1 pemberitaan Injil, 2 pengajaran firman, 3 pelayanan kasih, 4 penegakan keadilan, dan 5 adalah terakhir pemeliharaan penciptaan. Di Matius 9 ayat 35 dan 36 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bahkan Tuhan Yesus pun mempunyai belas kasihan kepada sesama kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita anak Tuhan, kita orang Kristen, tapi kita tidak memiliki belas kasihan, saya terkadang masih teringat dengan beberapa hamba Tuhan yang seringkali mereka mengatasnamakan Tuhan, dalam arti mereka mengatakan, saya tidak mendengar Tuhan berkata bahwa saya harus melakukan ini dan itu, maka mereka tidak melakukan pelayanan. Tapi kita harus ingat bahwa dasar daripada kekristenan adalah hubungan kasih antara kita dengan Allah, yaitu hubungan kasih yang vertikal antara Allah, kita dan Allah, dan juga hubungan kasih secara horizontal antara kita dengan sesama dan sesama kepada sesama yang lainnya. Dan itu adalah hukum yang utama dari kekristenan kita, saudaraku. Jadi kita tidak usah secara jelas mendengar perintah Tuhan, kasihilah sesamamu secara spesifik dengan melakukan perbuatan kasih. Tetapi ketika kita melihat kita punya kesempatan untuk melakukan hubungan kasih itu, untuk melakukan pernyataan kasih itu, maka kita lakukan dengan serta merta. Jangan mengatakan, oh Tuhan tidak mengatakan, oh Tuhan tidak membiarkan saya untuk mendoakan, oh Tuhan tidak menyuruh saya untuk melakukan perbuatan kasih. Tetapi ketika saudara melihat seseorang membutuhkan bantuan, seseorang membutuhkan perlakuan kasih, dan saudara tidak melakukan itu, maka dikatakan saudara tahu berbuat baik, saudara tidak melakukan perbuatan baik, saudara telah berbuat dosa. Karena itu adalah sesuatu yang jelas sekali disetujui bersama oleh bapak-bapak gereja kita, bahwa itu adalah salah satu dari pelayanan misi itu dengan melakukan pelayanan kasih. Kata compassion atau belas kasihan diambil dari kata-kata bahasa Latin pati dan cum, yang jika digabungkan berarti menderita bersama. Compassion, belas kasihan, mendorong kita pergi kepada yang terluka dan menderita, berbagi dalam ketakutan, kebingungan, kehancuran, dan kepedihan. Belas kasihan menantang kita untuk berduka dengan mereka yang berduka, menangis dengan mereka yang menangis, menjadi lemah dengan mereka yang lemah. Belas kasihan berarti menyelami secara penuh kondisi manusia. Itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Bagaimana hubungan antara tanggung jawab penginjilan dan pengajaran dengan tanggung jawab sosial dan ciptaan? Seringkali mungkin beberapa pertanyaan akan dilontarkan. Mereka akan bertanya, loh, saya kalau harus memberikan pelayanan dalam pengajaran penginjilan, bagaimana saya bisa melayani sesama kita dengan pelayanan kasih? Jadi saya lebih baik memilih salah satu. Mungkin beberapa dari kita akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa seringkali tanggung jawab sosial itu merupakan sesuatu yang terkait dengan apa yang kita lakukan, dengan penginjilan yang kita kerjakan. Karena ketika kita menginjili, itu jembatan bagi penginjilan, dan mitra dalam penginjilan adalah tanggung jawab sosial kita. Banyak dari kita melakukan penginjilan itu bermula dari pelayanan sosial, dari pelayanan kasih, di mana kita membagi sesuatu kepada mereka yang menderita, berbagi bersama dengan mereka yang menderita, dan dari situ mereka bisa menerima kita, membuka hati mereka untuk mendengar kabar baik yang kita bawa kepada mereka. Bahkan saya sejak dari belasan tahun yang lalu telah dengan rutin melakukan pelayanan kasih kepada mereka, kaum papa, kaum yang membutuhkan,
di mana melalui pelayanan itu, saudaraku, maka nama Yesus bisa didengar oleh mereka yang belum pernah mendengar. Maka pengajaran bisa dilakukan, dan itu berlangsung. Saya terkadang sampai kaget dulunya ketika saya melayani belasan tahun yang lalu, mereka masih anak-anak kecil, di mana ada sekolah minggu, ada pelayanan anak-anak. Tapi hari ini, saudaraku, mereka duduk bersama-sama dalam ibadah umum, di mana mereka telah menjadi remaja-remaja yang tumbuh, dan mereka sangat luar biasa, di mana mereka bisa menghafal banyak daripada firman-firman Tuhan, bisa mengenal cerita daripada Alkitab, bisa mengenal Tuhan Yesus mereka, hanya dengan pertemuan yang sekali sebulan yang kita lakukan selama belasan tahun, saudaraku. Jadi tidaklah bijaksana ketika kita mengatakan, oh saya tidak mau melakukan pelayanan kasih, saya hanya melakukan penginjilan dan pengajaran, nanti pelayanan kasih biarlah dilakukan oleh orang lain. Karena Tuhan kita memberikan kita kesempatan melalui bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Dengan itu maka kita bisa memberitakan Injil, menjadikan jembatan untuk kita membawa kabar baik, membawa Injil Kristus Yesus kepada mereka yang belum pernah mendengar. Dan itu semua terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita hanya harus merespon bahwa kita percaya bahwa tanggung jawab sosial yang kita miliki itu adalah bersama-sama dengan tanggung jawab penginjilan. Jadi kita tidak memilih, tetapi kalau misalnya kita diharuskan untuk memilih manakah yang lebih penting, maka kita akan melihat bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, melakukan pelayanan sosial, dampaknya adalah pada waktu kita hidup. Tetapi ketika kita percaya kepada Injil, dampaknya adalah sampai kepada kekekalan. Jadi Injil kasih karunia lebih penting daripada pelayanan kasih. Tapi ketika kita melakukannya secara bersamaan, maka itu akan menjadi pelayanan-pelayanan yang saling menunjang satu dengan yang lainnya. Janganlah kita memilah-milah, saya hanya penginjilan, saya hanya pelayanan kasih, saya hanya mengajar. Tapi biarlah semua itu mengalir, karena tujuan kita cuma satu, yaitu mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus, mengerti rencana Allah, dan membagikan kabar baik itu sebagai umat percaya kepada mereka yang belum pernah mendengar dan belum percaya. Jadi semua dari kita percaya, tahu dan setuju bahwa yang utama adalah Injil Kristus Yesus. Baru kita menginjak kepada tanggung jawab sosial. Tapi seringkali ketika kita melakukan tanggung jawab sosial, maka tanggung jawab sosial menjadi jembatan buat saudara dan saya untuk bisa masuk ke dalam pemberitaan Injil. Untuk bagaimana kita bisa membawa Injil itu melalui tanggung jawab sosial yang kita lakukan kepada sesama kita. Jadi ketika kita harus memilih, kita juga harus mengatakan bahwa kebutuhan yang terutama dan yang terakhir dari seluruh umat manusia adalah anugerah Kristus Yesus yang menyelamatkan. Dan bahwa karena itulah keselamatan rohani seorang yang bersifat kekal jauh lebih penting daripada kesejahteraan materi yang bersifat sementara. Saya masih ingat, saudaraku, ada sosok yang sangat terkenal, Bunda Teresa, di mana beliau sangat terkenal dengan pelayanan kasihnya di India, di mana melalui pelayanan kasihnya begitu banyak orang-orang menderita, orang-orang miskin, orang-orang sakit, mereka tertolong, saudaraku. Dan seringkali bukan hanya secara jiwa, secara tubuh jasmani mereka tertolong, mereka bisa makan, mereka bisa disembuhkan dari sakitnya, tapi bahkan secara rohani, di mana mereka bisa dipulihkan. Karena ketika Bunda Maria melakukan pelayanan kasih itu, dia tidak lupa memberitakan Injil, membawa Injil Kristus Yesus masuk ke dalam budaya yang mungkin belum pernah mendengar, belum pernah tahu mengenai kabar baik, mengenai Tuhan Yesus Kristus. Tapi melalui pekerjaan sosial, melalui pelayanan kasih yang dilakukan oleh beliau, maka nama Yesus boleh dikenal. Banyak orang boleh beriman kepada Yesus di India. Dan itu sesuatu yang harus kita pakai sebagai contoh untuk setiap saudara dan saya sebagai umat yang percaya. Kita boleh melakukan kehidupan kita dalam bidang pelayanan, bagaimana Injil itu bisa diberitakan. Jadi misi gereja sebagai utusan kerajaan Allah adalah untuk memulihkan kembali semua hal yang telah dipengaruhi oleh dosa dan kejatuhan manusia, dengan mewujudkan kemenangan penebusan Kristus dan pengaruh kerajaan Allah dalam semua lapisan masyarakat. Misi adalah tentang melakukan
sesuatu dan menjelaskan mengapa kita melakukannya. Kita semua tahu bahwa ada 5 misi yang kita setujui bersama oleh bapak-bapak gereja kita. Yang pertama adalah kita dengan memberitakan Injil. Yang kedua adalah mengajarkan firman Tuhan. Ketiga adalah pelayanan kasih. Keempat adalah penegakan keadilan. Dan terakhir adalah pemeliharaan ciptaan. Jadi dengan melakukan satu di antara 5 ini, kita sudah menjadi bagian daripada program misi Allah atau Missio Dei kepada umat manusia. Jadi seringkali mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menjadi bagian daripada misi, tapi karena kita mungkin seringkali mengidentifikasikan misi hanya dengan pengabaran Injil, maka kita tidak merasakan apa yang kita lakukan adalah bagian dari pelayanan misi yang Tuhan sudah taruh kepada setiap daripada umat Tuhan orang percaya sebagai tugas, kewajiban untuk membawa seluruh Injil kepada seluruh umat ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa membawa seluruh Injil itu? Dikatakan ada 2 hal. Yang pertama adalah sebagai garam, yang kedua adalah sebagai terang. Dikatakan di Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia dan juga kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kita tahu fungsi garam, asin ya, mengawetkan. Saudara bisa melihat link yang pernah saya bagikan mengenai garam dan terang dunia. Saudara bisa mengikuti dengan lebih detail. Cuman secara singkat, kita tahu bahwa garam adalah fungsinya untuk mengawetkan, memberi rasa, ya. Seringkali ketika kita makan makanan tertentu, ketika hambar, itu makanan itu bumbu-bumbunya, spice rempah-rempahnya, kita tidak bisa merasakan. Tetapi hanya dengan memberi garam, maka semua bumbu-bumbu yang ada, rempah-rempah itu akan menjadi keluar, dan kita bisa merasakan daripada makanan tersebut. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Ketika kita hidup di masyarakat umum, masyarakat harus bisa merasakan bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu bermakna, menjadi berkat. Orang bisa merasakan kehadiran kita. Sama seperti kita ketika kita berkata buah itu yang merasakan bukan kita sendiri saudaraku, tapi kita berbuah yang merasakan adalah orang di sekeliling kita. Demikian pula garam. Garam itu memberi rasa dalam kehidupan. Garam mengawetkan. Garam membuat kehidupan menjadi lebih baik, bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Jadi garam itu berfungsi jika bercampur, jika berbeda atau murni, berdiri sendiri ataupun kita hidup dalam masyarakat, kita harus bisa memberikan rasa dalam masyarakat. Terang, saudaraku, akan menghilangkan kegelapan. Sebenarnya gelap itu tidak ada, tetapi ketika tidak adanya terang, maka terjadilah gelap. Terang itu adalah Yesus yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk saudara dan saya, kemanapun kita pergi, kita membawa terang itu saudaraku. Kita menghadirkan kerajaan Allah, kita menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Maka orang-orang yang dulunya dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang yang daripada Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan segalanya saudaraku, tetapi setiap orang dapat melakukan sesuatu, dan dengan bersama-sama kita dapat mengubah dunia. Tugas daripada Injil atau Missio Dei yang daripada Tuhan itu bukan saudara atau saya yang mengerjakan secara individu, tapi secara bersama-sama kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada 3 tindakan praktis saudaraku yang kita bisa lakukan. Pertama, mengenai tempat dan panggilan kita di dalam tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh kita, apa kita tangan, apa kita jari, apa kita lengan, apa kita kaki, apa kita telinga, apa kita mulut ataupun hidung, kita harus mengenali panggilan kita. Dan kita harus bergabung dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya.
yang memiliki keterpapanan yang sama untuk saling meneguhkan dalam panggilan. Kita harus bekerja sama, saudaraku, bukan bekerja sendiri, dengan bergabung dengan yang lainnya dan berhubungan dengan kelompok tubuh Kristus yang memiliki keterpapanan yang berbeda untuk saling melengkapi dalam membawa seluruh Injil. Karena tidak ada satu pun dari kita yang bisa menguasai semua daripada keahlian atau kemampuan untuk memberitakan Injil, untuk ambil bagian dalam misi. Tapi kita telah diberi karunia khusus masing-masing untuk menjadi alat Tuhan pada bidang dan tempat kita masing-masing. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Menjadi berdampak dalam kehidupan untuk membawa missio Dei, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 boleh diselesaikan sampai pada Wahyu 22 ayat 21, yaitu kita melakukan missio Dei sampai dari kekekalan kepada kekekalan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kami untuk kami boleh ambil bagian dari misi-misi yang telah merupakan perwujudan daripada missio Dei atau misi daripada Tuhan, yaitu dengan memberitakan Injil, dengan mengajarkan firman, dengan pelayanan kasih, dengan menegakkan keadilan, dengan menjaga ciptaan Tuhan. Maka semua itu adalah bagian daripada hati Tuhan untuk kami boleh melakukan sesuai dengan panggilan kami masing-masing bersama dengan Engkau menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh bersama-sama sepakat untuk menyediakan kehidupan kami untuk Kau pakai melakukan kehendak-Mu, sehingga terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Supaya ketika Engkau memberkati setiap daripada kami untuk hidup boleh menjadi berkat bagi sekitaran kami, bagi kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, menjadi garam dan terang dunia untuk memberitakan Injil Kristus Yesus, melakukan missio Dei mulai dari hari ini Tuhan sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.